Dua buah pendulum identik dengan panjang L dan massa M, anggaplah sebagai massa titik ya, kemudian dihubungkan oleh tongkat tak bermassa dengan panjang S. Sistem dua pendulum ini kemudian diberi gangguan kecil sehingga mengalami osilasi di dekat keadaan setimbangnya. Jika Fs adalah frekuensi osilasi sistem sebagai fungsi panjang batang S, berapakah perbandingan panjang S0 dibagi L sehingga Fs0 dibagi F0 sama dengan 1/akar 2. Oke, jadi ini sebenarnya soal osilasi biasa ya, hanya pertanyaannya disesuaikan dengan fungsi. Di situ ada fungsi S, di mana S itu adalah panjang batang. Maka langkah pertama tentu saja kita harus mencari persamaan atau mencari frekuensi dari sistem osilasi tersebut. Di soal disebutkan bahwa massa dua buah pendulum itu, massa bebannya ya itu sebagai massa titik ya, artinya untuk geometrinya tidak perlu kita perhitungkan. Kemudian kalau kita perhatikan, karena batangnya tak bermassa dan dua buah pendulum itu dianggap sebagai massa titik, maka tentu saja pusat massa dari sistem dua buah pendulum itu akan ada di tengah-tengahnya. Berarti di mana pusat massanya? Pusat massanya nanti pasti akan ada di sini. Yang mana jaraknya ini setengah S dan jaraknya ini juga setengah S. Maka kalau kita tarik garis ke atas ya, karena segitiganya adalah segitiga sama kaki ya, karena panjangnya L, ini juga panjangnya adalah L, maka dia akan membagi dua persis sama ya. Ini adalah lokasi atau posisi pusat massa dari sistem tersebut. Maka selanjutnya kita tinggal mencari osilasi dari sistem tersebut, atau wakilnya adalah pusat massanya. Kita hanya mencari osilasi dari pusat massa saja. Maka kalau misalkan kita gambarkan akan seperti ini ya, kita gambarkan ulang, kita bisa gambarkan seperti ini aja ya. Jadi yang ini adalah pusat massanya dan dia nanti yang akan berosilasi. Jadi seperti pendul sederhana. Tetapi perhatikan di sini dia ada dua buah massa, nanti akan kita hitung momen inersia gabungannya ya, karena dia sistemnya lebih dari satu massa. Oke, sekarang kita analisis dengan menggunakan persamaan torsi biasa. Di sini dia akan memiliki berat atau memiliki gaya gravitasi. Dia ada dua buah massa, berarti ini kan sebenarnya 2M ya. 2M dikalikan G, anggaplah disimpangkan dengan sudut theta dan sudut ini kecil. Berarti kita akan dapatkan bagian yang ke sini adalah 2mg sin, bagian yang ke sini adalah 2mg cos ya. Nanti yang akan kita pakai seperti biasa adalah yang gaya pemulihnya, atau di sini kita tulis 2mg sin theta. Dan sekali lagi di sini tetanya kecil ya. Jadi kita gunakan theta kecil. Maka kita akan gunakan resultan atau sigma torsi pemulih itu sama dengan momen inersia I dikalikan theta double dot. I dikalikan alfa ya sebenarnya. Momen inersia torsinya itu adalah negatif, torsi pemulihnya negatif 2mg sin theta dikalikan dengan jaraknya. Nah, jaraknya berapa di sini? Kita belum tahu jaraknya. Kita misalkan dulu aja jaraknya ya, nanti kita hitung terakhir. Jaraknya kita misalkan Y. Yang mana dalam Y itu kalau kita perhatikan segitiganya ini ada Y, di sini tegak lurus, di sini pasti setengah S, dan di sini adalah L. Berarti di dalam Y itu nanti akan ada fungsi S-nya. Sementara kita tulis dulu dalam Y ya. Jadi jaraknya atau lengannya tentu saja akan sama dengan Y. Berarti minus 2mg sin theta ini tadi Y dikalikan Y akan sama dengan momen inersia dari dua buah massa tersebut adalah M dikalikan L kuadrat, kemudian kita kalikan dengan 2 ya, karena ada 2, dikalikan dengan theta double dot. Maka M-nya boleh kita coret di sini, kemudian 2-nya juga bisa kita coret. Gunakan pendekatan sudut kecil, berarti kita punya GY theta sama dengan L kuadrat theta double dot. Minus ya, ini masih ada minusnya, theta double dot. Atau boleh kita tuliskan theta double dot buat ke bentuk umum ya. Kita pindah ruas dan kita bagi dengan L kuadrat. Jadi plus G dikalikan Y dibagi dengan L kuadrat theta itu akan sama dengan 0. Maka dari persamaan ini kita bisa hitung nilai omeganya. Omega itu sama dengan ini ya. Bentuknya sudah sesuai dengan bentuk osilasi, maka bentuk ini tidak lain merupakan omega kuadrat. Kita tulis di sini ini adalah omega kuadrat, maka omeganya sama dengan akar dari G dikalikan Y dibagi dengan L kuadrat. Nah, sekarang baru kita masukkan parameter yang ada di soal tadi, perbandingannya tadi. Atau kita cari dulu nilai Y-nya ya. Dari geometri sederhana, Pitagoras, kita dapatkan bahwa nilai Y kuadrat itu akan sama dengan sisi miring kuadrat, yaitu L kuadrat, dikurangi dengan panjang yang alas ini ya, yang bawah segitiga ini kan setengah S, ini setengah S, kalau dikuadratkan jadi 1/4 S kuadrat. Maka Y-nya sama dengan akar dari itu semua ya, akar dari L kuadrat kemudian dikurangi dengan 1/4 S kuadrat. Baru kita masukkan ya. Nah, karena di sini kan
F-nya itu sebagai fungsi S0 dan sebagai fungsi 0 ya. Maka kita masukkan nanti satu-satu atau langsung kita bandingkan ya. Artinya kalau langsung kita bandingkan seperti ini, F itu kan akan sama dengan omega dibagi dengan 2P ya. Karena omega sama dengan 2PF, berarti F sama dengan omega dibagi 2Pi. Maka Fs0, F sebagai fungsi S0 dibandingkan dengan F sebagai fungsi 0, jadi nanti S-nya diganti 0, itu akan sama dengan, apa itu F tadi? F itu adalah omega per 2Pi, atau 1 per 2Pi, ini sama nih, 1 per 2Pi langsung, maka boleh kita coret langsung ya. Omeganya apa? Omeganya adalah akar dari, nah kita masukkan langsung ya, omeganya adalah akar dari G dibagi dengan L kuadrat, yang atas adalah Y. Y-nya sendiri adalah akar dari L kuadrat dikurangi 1/4 S. S-nya kita ganti sebagai fungsi S0, berarti 1/4 S0 kuadrat. Dibagi dengan akar yang sama di sini, G dibagi dengan L kuadrat dikalikan akar dari L kuadrat dikurangi 1/4, S-nya diganti 0. Jadi 1/4 dikurangi dengan 0 kuadrat, maka jadinya tetap 0. Nah, dari sini kita bisa coret variabel-variabel yang sama nih. 1 per 2Pi, 1 per 2Pi bisa kita coret ya. Akar G per L kuadrat, akar G per L kuadrat juga boleh kita coret. Berarti sisa persamaannya adalah akar dari akar L kuadrat min 1/4 S0 kuadrat. Nah, padahal nilai dari Fs0 dibagi F0-nya kita tahu yaitu 1 per akar 2. Oke, ini langsung kita kuadratkan. Kalau ini kita kuadratkan ya, jadi Fs0 per F0-nya adalah 1 per akar 2. Kita kuadratkan, maka sisi yang kanan, ruas kanan, kuadrat besarnya hilang. Berarti sisanya tinggal akar dari L kuadrat dikurangi 1/4 S0 kuadrat ya. 1/4 S0 kita kuadratkan di sini, dibagi dengan akar dari L kuadrat. Nah, ternyata masih ada akarnya lagi. Maka kita kuadratkan lagi. Oke, sekarang perhatikan di sini bentuk yang terakhir kita dapatkan adalah 1 per akar 2. 1 per akar 2 kalau dikuadratkan kan jadinya 1 per 2 ya. Jadi ini kita punya 1 per 2 sudah kita kuadratkan, tapi kita kuadratkan sekali lagi untuk menghilangkan akar. Berarti ini dapatnya adalah, udah nggak ada akarnya, L kuadrat min 1/4 S0 kuadrat. Yang bawah akarnya juga hilang, L kuadrat. Nah, bentuk yang terakhir merupakan bentuk persamaan linier sederhana ya. Maka 1 per 2 itu sama dengan 1/4. Kita bisa selesaikan di sini. Maka kita akan dapatkan 1/4 sama dengan L kuadrat min 1/4 S0 kuadrat dibagi dengan L kuadrat. Kali silang 4 L kuadrat dulu aja. L kuadrat sama dengan 4L kuadrat dikurangi 1/4 S0 kuadrat dikali 4 ya, berarti 1/4-nya jadi 1. Kita belum kalikan dia dengan 4. Nah, jadi kita dapatkan bentuknya seperti ini, atau kalau kita kumpulkan kita punya S0 kuadrat sama dengan 4L kuadrat dikurang 3L kuadrat, jadinya 3L kuadrat. Pertanyaannya adalah mencari nilai S0 per L. Berarti S0 dibagi dengan L itu akan sama dengan, kita akar berarti sisanya adalah akar 3. Maka kita masukkan jawabannya di sini. Berapakah S0 dibagi L? Berarti S0 per L itu sama dengan akar 3. Kalau kita ambil 1 desimal, akar 3 itu nilainya mendekati 1,7. Nah, ini adalah pembahasan untuk soal yang berkaitan dengan peristiwa osilasi ini.